wabarakatuh. Saya Yuni Khofifah Kurniawati dari kelompok 1 mata kuliah Obstetri dan Ginekologi Prodi D3 Kebidanan Universitas Tulungagung. Di sini saya bersama dua teman saya, Oktaviana Giaja Sitan Afina dan Nurwita Sari. Kami akan membahas mengenai diabetes pada kehamilan. Penyakit diabetes tidak hanya diderita oleh kelompok usia tua saja, namun juga pada kelompok usia muda dan produktif, termasuk juga pada ibu hamil. Pada kondisi normal, kadar gula darah dalam tubuh itu diatur oleh hormon insulin. Namun pada saat hamil, terjadi perubahan hormon yang membuat kadar insulin dalam tubuh itu tidak responsif, sehingga kadar gula darahnya menjadi naik drastis dan menyebabkan penyakit diabetes. Kemudian ada dua istilah penyakit diabetes dalam kehamilan. Yang pertama ada gestasional diabetes mellitus, di mana itu penyakit diabetes yang diderita oleh ibu hamil terjadi pada saat kehamilan tersebut dan sebelumnya tidak memiliki riwayat penyakit diabetes. Kemudian ada pregestasional diabetes mellitus atau PGDM, di mana ibu hamil yang menderita diabetes tersebut sebelumnya juga memiliki riwayat penyakit diabetes baik tipe 1 maupun tipe 2. Tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, sering merasa lapar, sering merasa haus, sering buang air, penurunan terhadap berat badan, infeksi pada vagina, kemudian mudah merasa lelah, penyembuhan lukanya cenderung lebih lama, penglihatan kabur, kesemutan pada tangan dan kaki, dan juga masalah dalam berhubungan seksual. Kemudian untuk yang beresiko terkena penyakit GDM itu, yang pertama adalah ras atau etnis. Untuk perempuan keturunan Asia Amerika, penduduk asli Hawaii, kemudian keturunan Afrika Amerika, itu resikonya lebih tinggi daripada wanita kulit putih non-Hispanik. Hal ini disebabkan oleh lifestyle yang berakibat terjadinya obesitas. Kemudian yang kedua itu ibu hamil yang umurnya lebih dari 35 tahun. Pada saat usia lebih dari 35 tahun itu insulinnya berkurang sehingga penyerapan kadar gula darah itu menjadi tidak maksimal. Kemudian yang ketiga ada obesitas yang IMT-nya itu lebih dari 30. Pada penderita diabetes yang memiliki obesitas tersebut sebenarnya pankreasnya sudah menghasilkan hormon insulin, tetapi karena dalam darah terdapat lemak sehingga penyerapannya menjadi kurang responsif dan menyebabkan diabetes tersebut. Kemudian ada riwayat hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi, itu berhubungan erat dengan diabetes karena keduanya juga dapat menyebabkan penyakit lainnya seperti jantung dan gagal ginjal. Kemudian ada faktor lainnya, itu seperti riwayat bayi besar, riwayat bayi mati, riwayat bayi lahir dengan kecacatan, dan riwayat glukosauria atau kadar gula dalam urin. Komplikasi pada penderita gestasional diabetes mellitus. Ada 3 komplikasi mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, dan juga pada bayi. Yang pertama itu pada ibu hamil. Untuk komplikasinya itu yang pertama ada preeklamsi atau kejang-kejang, janin besar, kemudian ada prematur, bisa juga keguguran, bisa persalinan lama atau partus lama itu distosia, kemudian ada persalinan seksio sesarea atau yang biasa kita kenal dengan operasi sesar. Kemudian untuk komplikasi pada ibu bersalin, yang pertama itu adalah resiko terjadinya infeksi pada saluran kemih, kemudian resiko terkena diabetes tipe 2 dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun setelah kehamilan, dan juga resiko penyakit lainnya seperti jantung, saraf, ginjal, dan gangguan penglihatan. Kemudian komplikasi pada bayinya ada icterus neonatorum, kemudian ada sindrom gangguan pernapasan, hipoglikemia, dan juga bayi lahirnya itu lebih dari 4.000 gram. Kemudian ada tips menjalani gestasional diabetes mellitus. Yang pertama ada pengaturan diet atau pengaturan makan, yang kedua aktivitas fisik seperti olahraga rutin, yang ketiga rutin periksa kadar gula darah, rutin pergi ke dokter, atasi jika terjadi hipoglikemia, dan juga yang terakhir konsumsi obat atau insulin jika diperlukan.
Yang pertama adalah pola diet atau pengaturan makan. Strategi utama dalam mengontrol kadar gula darah pada penderita GDM sama dengan penderita diabetes pada umumnya, yakni melakukan terapi diet. Tujuan dari terapi diet ini adalah yang pertama itu makan atau minum sesuai dengan kebutuhan, kemudian mempertahankan kadar gula darah dalam batas normal, menjaga berat badan dalam batas normal, mencegah terjadinya hipoglikemia, dan juga mencegah atau mengurangi terjadinya komplikasi. Kemudian kebutuhan asupan kalori pada ibu hamil. Untuk trimester pertama itu 25 sampai dengan 30 KKL ditambah dengan 50 KKL. Kemudian pada trimester kedua itu ditambah dengan 250 KKL dan pada trimester ketiga itu ditambah 450 KKL. Untuk mencari total kebutuhan energi dalam satu hari itu rumusnya kebutuhan energi atau kebutuhan kalori itu dikali dengan BBI atau berat badan ideal. Rumusnya itu TB dikurangi 100 kemudian dikurangi 10% dikali dengan TB dikurangi 100. Saya akan memberikan satu contoh mengenai menghitung BBI dan juga total kebutuhan energi dalam satu hari. Saya mengambil contoh dengan ibu hamil pada trimester kedua itu memiliki tinggi badan 155 cm. Jadi kita akan menghitung BBI atau berat badan ideal terlebih dahulu. Rumusnya TB dikurangi 100 dikurangi 10% dikali dengan TB dikurangi 100. 155 dikurangi 100 kemudian dikurangi 10% dikali dengan 155 dikurangi 100, maka hasilnya adalah 49,5 kg. Kemudian untuk menghitung total kebutuhan energinya, itu kebutuhan kalorinya kita pakai 30 kilokalori atau 30 KKL, kemudian dikali dengan berat badannya tadi yaitu 49,5. Hasilnya itu 1485 kilokalori. Kemudian kan pada trimester kedua jadi ditambah 250 kilokalori yang menghasilkan 1735 kilokalori. Jadi ibu hamil tersebut dengan trimester kedua yang tinggi badannya 155 cm, berat badan idealnya 49,5 dan kebutuhan energinya dalam sehari sebanyak 1735 kilokalori. Kebutuhan gizi ibu hamil dengan GDM itu yang pertama ada kebutuhan protein, yakni sekitar 10 sampai dengan 15% dari kebutuhan energi total. Kemudian kebutuhan lemaknya sebanyak 20 sampai dengan 25, dengan kolesterolnya itu maksimal 300 mg per hari. Kemudian untuk karbohidratnya kebutuhannya sebanyak 60 sampai dengan 70% dari energi atau kebutuhan energi total. Apabila kadar gula darah yang dalam tubuh itu tinggi, tidak boleh mengonsumsi gula murni. Namun apabila sudah stabil itu diperbolehkan dengan catatan hanya 5% dari kebutuhan energi total. Dan yang terakhir itu kebutuhan serat sebanyak 25 gram per hari. Untuk penjabaran dari tips-tips menjalani kehamilan dengan penyakit GDM itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Oktaviana Gia Jessita Nur Afina. Terima kasih. Selanjutnya saya Oktaviana Gia Jessita NA akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pola diet atau pengaturan makan. Yang pertama, tidak dianjurkan makan 3 kali sehari dalam porsi besar. Lebih baik makan 6 kali sehari dengan porsi sedikit tetapi sering. Dan mengonsumsi camilan 3 kali sehari. Camilan yang dapat dikonsumsi antara lain yang pertama oatmeal, buah-buahan, dan telur rebus. Yang kedua, makan dengan jadwal yang teratur dan tidak menunda jadwal makan. Yang ketiga, usahakan tidak terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat seperti roti, susu, dan lain-lain. Yang keempat, usahakan tidak mengonsumsi karbohidrat di pagi hari karena kadar gula cenderung akan naik pada saat pagi hari. Yang kelima, olahraga secara teratur. Penderita gestasional diabetes mellitus sebaiknya memilih olahraga yang menggunakan otot besar dengan berirama dan berkesinambungan. Olahraga yang dianjurkan yang pertama antara lain jogging, renang, yoga, senam hamil, dan lain-lain. Aktivitas fisik seperti olahraga pada saat kehamilan memiliki manfaat besar bagi ibu dan janin. Yang pertama antara lain mencegah komplikasi kehamilan, yang kedua mencegah
dalam memilih olahraga atau melakukan olahraga. Yang pertama, konsultasikan dengan dokter atau bidan mengenai olahraga yang dilakukan sesuai dengan kesehatan. Yang kedua, memilih olahraga yang disukai. Yang ketiga, melakukan olahraga minimal 1 kali dalam 1 minggu dan berkomitmen untuk melakukannya. Selanjutnya yang keenam, rutin memeriksakan kadar gula darah. Ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus harus rutin melakukan screening atau pemeriksaan kadar gula darah yang dilakukan pada usia kehamilan 24-28 minggu usia kehamilan. Diagnosa ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus dapat menggunakan salah satu cara dari 2 strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi one step. One step ini menggunakan 65 gram tes toleransi glukosa oral atau sering disebut dengan TTGO. Cara ini dilakukan pada saat ibu hamil dalam keadaan berpuasa atau 1 jam dan 2 jam setelah dilakukan tes toleransi glukosa oral atau TTGO. Selanjutnya, strategi two step. Strategi two step ini dilakukan dengan memberikan 50 mg glukosa pada saat ibu hamil tidak berpuasa dan setelah dilakukan TTGO, atau cara yang kedua dengan menggunakan 100 gram glukosa ibu hamil dengan berpuasa atau 1 jam setelah makan dan setelah dilakukan TTGO apabila screeningnya menunjukkan hasil yang positif. Selanjutnya yang ketujuh, penggunaan insulin. Jika ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus tidak dapat mengendalikan kadar gula darahnya dengan diet atau olahraga, maka diperlukan resep obat atau terapi insulin untuk membantu ibu hamil tersebut dalam mengontrol kadar gula darahnya selama kehamilan. Penggunaan insulin ini terbukti aman bagi ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus serta janin atau bayi yang dikandungnya. Waktu yang tepat untuk memeriksakan kadar gula darah pada ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus yang mendapatkan terapi insulin adalah pada saat berpuasa dan 1 jam setelah makan. Sedangkan pada ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus yang mendapatkan terapi insulin adalah pada saat berpuasa dan sebelum makan atau kurang lebih 1 jam setelah makan. Lalu mengapa ibu hamil dapat mengalami mood swing? Mood swing dapat terjadi karena perubahan suhu tubuh atau suasana hati yang naik turun. Psikologis ibu hamil perlu diperhatikan dengan memberi dukungan dan kenyamanan dari berbagai pihak. Yang pertama yaitu dukungan keluarga. Dukungan keluarga dinilai sangat efektif untuk membantu ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus dalam memilih gaya hidup yang lebih sehat. Contoh dari dukungan keluarga antara lain yang pertama, anggota keluarga ikut mengatur pola makan ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus. Yang kedua, suami mendampingi pada saat kunjungan ulang ke dokter atau ke bidan. Yang ketiga, suami memberikan dukungan berupa materi atau psikologi. Selanjutnya yang kedua yaitu dukungan dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berperan penting untuk melakukan pemantauan kesehatan kepada ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus pada saat selama kehamilan. Tenaga kesehatan akan memberikan informasi yang tepat guna untuk menunjang kesehatan ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus. Selanjutnya mengenai mitos dan fakta mengenai ibu hamil dengan gestational diabetes mellitus akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nurwitasari. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nurwitasari, mitos dan fakta seputar diabetes gestasional. 1. Diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius karena akan menghilang begitu melahirkan. 50-70% ibu hamil yang menderita diabetes beresiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5-10 tahun setelah melahirkan. Jika diabetes dibiarkan tanpa pengobatan, anak-anak yang lahir dari ibu yang menderita diabetes selama hamil berisiko menderita diabetes tipe 2 di usia dewasa, sehingga diabetes gestasional harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. 2. Penderita diabetes tidak boleh mengkonsumsi makanan manis atau yang mengandung gula seperti permen dan coklat. Penderita diabetes bukan tidak boleh sama sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Hanya saja membatasi konsumsi gula, usahakan menggunakan gula rendah kalori. Permen dan coklat boleh dikonsumsi asalkan jarang dan porsi kecil. 3. Penderita diabetes tidak bisa makan makanan enak. Menjaga pola makan dengan konsumsi makanan sehat
bukan berarti makanan yang dimakan tidak enak, tergantung ketepatan dari pengolahan makanan itu sendiri. Makanan rendah kalori yang diolah secara tepat dapat menjadi makanan yang enak. 4. Penderita diabetes dapat mengkonsumsi apa saja selama mengkonsumsi obat diabetes. Obat diabetes yang dikonsumsi akan bekerja efektif jika diberikan sesuai dosis dan diimbangi dengan pola hidup sehat. 5. Penggunaan insulin saat melahirkan dapat memberi dampak buruk bagi bayi. Insulin tidak memberi dampak buruk pada bayi, malah kadar gula yang tinggi bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta dibandingkan tablet oral, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan, karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. 6. Diabetes diturunkan menyilang dari ayah ke anak perempuan atau sebaliknya dari ibu ke anak laki-laki. Anak perempuan dan anak laki-laki memiliki resiko yang sama untuk menderita diabetes. Jika ada riwayat orang tua atau keluarga yang menderita diabetes dengan menjalankan pola hidup sehat, resiko diabetes dapat dihindari. Persalinan pada penderita GDM selama gula darah normal dan tidak ada komplikasi pada ibu dan janin, persalinan spontan melalui vagina dapat dilakukan dengan pengawasan dokter selama proses persalinan. Pemeriksaan gula darah ibu harus dilakukan lebih sering karena dikhawatirkan gula darah belum stabil dapat turun maupun naik bila terjadi komplikasi saat persalinan. Maka dokter akan menyarankan untuk dilakukan operasi SC. Pasca bersalin pada penderita GDM, pada penderita diabetes gestasional melahirkan biasanya akan membuat kondisi ini sembuh seketika, namun bukan berarti Anda sudah terbebas. Lakukan medical check up secara rutin 4-12 minggu setelah bersalin dan pemeriksaan ulang dilakukan paling sedikit setiap 3 tahun. Diabetes gestasional dapat sembuh total jika Anda menjalani gaya hidup sehat setelah melahirkan, termasuk mengontrol berat badan sebelum, selama, dan setelah kehamilan dengan makanan-makanan sehat dan aktivitas fisik yang rutin. Sekitar 6-12 bulan setelah bersalin, berat badan Anda harus kembali pada berat badan Anda sebelum hamil. Apakah riwayat GDM diperbolehkan memberikan ASI? Walaupun Anda mengalami diabetes, akan tetap aman untuk menyusui bayi Anda. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. American Diabetes Association menjelaskan bahwa ibu dengan riwayat diabetes gestasional diperbolehkan untuk menyusui bayinya, justru sangat dianjurkan. Pemberian ASI eksklusif setelah melahirkan terbukti menurunkan risiko diabetes setelah melahirkan karena membantu menurunkan berat badan secara alami. Kontrasepsi untuk ibu dengan diabetes. Perempuan dengan diabetes dianjurkan untuk tidak terlalu banyak memiliki anak mengingat komplikasi yang dapat terjadi, sehingga disarankan untuk mengikuti program KB. Tidak ada satupun alat kontrasepsi yang sesuai bagi ibu penderita diabetes. Semua ada untung dan ruginya. Anda dapat melakukan konsultasi dengan dokter untuk menentukan kontrasepsi yang sesuai kondisi kesehatan Anda. Pilihan kontrasepsi yang dapat Anda pertimbangkan pil KB. Pil KB mengandungkan hormon estrogen dan progesteron atau progesteron saja. Hormon ini bisa menaikkan tekanan darah dan meningkatkan kebutuhan insulin tubuh. Estrogen cenderung meningkatkan resiko penggumpalan darah dari vena. Datanglah ke dokter untuk memilih pil KB apa yang sebaiknya dipakai. KB suntik dan implan. KB suntik 1 bulan maupun 3 bulan serta implan memiliki kerugian haid yang tidak teratur dan kebutuhan insulin dapat berubah. IUD atau sering dikenal dengan spiral, alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim. Angka kegagalan lebih besar pada wanita dengan diabetes daripada dan tidak menderita diabetes. Selain itu, wanita dengan diabetes memiliki resiko lebih besar terjadi perdarahan, infeksi, dan luka saat menggunakan IUD. Kondom mengandung spermicide, pembunuh sperma yang cukup efektif untuk KB bila dipakai dengan benar. Kerugiannya adalah merepotkan dan sering mengganggu
Sistem kalender. Sistem kalender cocok hanya bagi wanita yang siklus haidnya teratur dengan tingkat keberhasilan 75-80%. Sterilisasi bila jumlah ada dirasa sudah cukup, biasa dipilih cara permanen ini dengan mengingat saluran telur tubektomi atau operasi vasektomi pada pasangan pada penderita diabetes yang sudah terkena komplikasi, misalnya ginjal dan saraf. Cara KB dengan sterilisasi adalah pilihan utama. Cara kontrasepsi pil KB keberhasilannya 95%, KB suntik atau implan keberhasilannya 95%, kondom keberhasilannya 90%, cara kontrasepsi IUD keberhasilannya 95%, sistem kalender 80%. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi